siaran pers APBI keberatan atas kebijakan larangan ekspor. Sebagaimana diketahui, memasuki tahun 2022, pelaku usaha pengekspor batubara dikejutkan dengan adanya kebijakan larangan ekspor batubara berdasarkan surat dari Dirjen Minerba, Kementerian ESDM atas nama Menteri ESDM tertanggal 31 Desember 2021 perihal pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum. Inti dari surat adalah pemerintah mengambil kebijakan melarang penjualan batubara ke luar negeri sejak tertanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2022 secara umum dan menyeluruh yang diakibatkan karena adanya laporan dari PLN perihal kondisi persediaan batubara di PLTU Grup PLN yang sangat rendah berdasarkan surat dari PLN tertanggal 31 Desember 2021. Terkait dengan kebijakan yang diambil secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha, kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut. Adapun surat resmi kami telah kirimkan per tanggal 1 Januari 2022 ke Menteri ESDM dengan tembusan beberapa menteri terkait. Berikut beberapa alasan keberatan dari kami. Solusi untuk mengatasi kondisi kritis persediaan batubara PLTU Grup PLN termasuk IPP ini seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha pada tanggal 1 Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidaklah tepat, karena seharusnya pelaksanaan DMO 2022 dihitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Pasokan batubara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok batubara, serta praktek implementasi ketentuan yang sebelumnya telah disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut dalam hal terjadian prestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan. Anggota APBI ICMA telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batubara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% di tahun 2021. Bahkan sebagian perusahaan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut. Anggota APBI ICMA pun selama ini juga senantiasa patuh menjalankan kebijakan harga patokan maksimal untuk pasokan batubara dalam negeri kepada PLTU, PLN, dan IPP. Kami dan para anggota mendukung penuh keputusan Menteri ESDM nomor 139, khususnya diktum keempat ayat A, yang melarang penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan pemegang IUP memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri. Dapat pula kami sampaikan bahwa larangan ekspor yang berlaku secara umum dan meluas ini akan memiliki dampak signifikan terhadap industri pertambangan batubara secara umum dan aktivitas ekspor batubara secara khusus, yang mana saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah penghasil devisa utama bagi negara. Adapun beberapa dampak dari kebijakan larangan ekspor ini adalah sebagai berikut. Volume produksi batubara nasional akan terganggu sebesar 38-40 juta metrik ton per bulan. Pemerintah akan kehilangan devisa hasil ekspor batubara sebesar kurang lebih 3 miliar US dollar per bulan.
pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak dan non-pajak atau royalti, yang mana hal ini juga berdampak kepada kehilangan penerimaan pemerintah daerah. Arus kas produsen batubara akan terganggu karena tidak dapat menjual batubara ekspor. Kapal-kapal tujuan ekspor hampir semuanya adalah kapal-kapal yang dioperasikan atau dimiliki oleh perusahaan negara-negara tujuan ekspor. Kapal-kapal tersebut tidak akan dapat berlayar menyusul penerapan kebijakan pelarangan penjualan ke luar negeri ini, yang dalam hal ini perusahaan akan terkena biaya tambahan oleh perusahaan pelayaran terhadap penambahan waktu pemakaian atau demurrage yang cukup besar, 20.000 hingga 40.000 US dollar per hari per kapal, yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor yang juga akan berdampak terhadap penerimaan negara. Kapal-kapal yang sedang berlayar ke perairan Indonesia juga akan mengalami kondisi ketidakpastian, dan hal ini berakibat pada reputasi dan kehandalan Indonesia selama ini sebagai pemasok batubara dunia. Deklarasi force majeure secara masif dari produsen batubara karena tidak dapat mengirimkan batubara ekspor kepada pembeli yang sudah berkontrak, sehingga akan banyak sengketa antara penjual dan pembeli batubara. Pemberlakuan larangan ekspor secara umum akibat ketidakpatuhan dari beberapa perusahaan akan merugikan bagi perusahaan yang patuh dan bahkan seringkali diminta untuk menambal kekurangan pasokan, menciptakan ketidakpastian usaha, sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batubara. Sebagai mitra pemerintah, kami senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun, tentu saja kami berharap agar bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batubara termasuk PLN. APBI juga berharap agar pemerintah juga fokus upaya solusi permanen penyelesaian permasalahan struktural pasokan batubara domestik seperti yang telah beberapa kali secara resmi kami sampaikan. Usulan kami untuk jangka panjang, pendek, dan menengah. 1. Rekomendasi prioritas untuk jangka pendek. Perlu diambil tindakan tegas kepada pemasok yang bukan prestasi, termasuk kepada anak perusahaannya. Perlu mekanisme pemantauan pemenuhan DMO secara berkala setiap 3 bulan. Besaran persentase DMO perlu disesuaikan dengan kebutuhan domestik yang real atau akurat. DMO untuk perusahaan yang melebihi kewajibannya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang masih belum memenuhi kewajibannya tanpa ada biaya transfer. Harga jual batubara sebaiknya mengikuti harga pasar untuk menghindari disparitas. Rekomendasi bagi pihak PLN perlu lebih fleksibel untuk mengambil batubara di luar kualitas yang dibutuhkan atau off-spec dengan cara blending atau co-firing. PLN perlu segera merealisasikan fasilitas blending. Perhitungan kebutuhan batubara dibuat secara akurat, tepat dengan memperhatikan safety stock, memenuhi komitmen seperti yang tertuang dalam kontrak, volume, dan tata waktu pengirimannya. Rekomendasi kebijakan untuk jangka menengah. Dalam hal terjadi kelangkaan pasokan, pihak PLN dapat mengambil batubara dari bagian pemerintah dalam bentuk in-kind. Semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan, agar kita semua memasuki tahun 2022 dengan penuh optimisme untuk Indonesia yang lebih baik.